Analisis mendalam SA 501, Revisi 2021, Panduan Praktis Bukti Audit untuk Persediaan, Litigasi, dan Informasi Segmen. Judul Standar dan Nomor. Standar audit yang menjadi fokus analisis ini adalah Standar Audit, SA 501, Revisi 2021, Bukti Audit Pertimbangan Spesifik atas unsur pilihan. Standar ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Penamaan standar ini sendiri memberikan petunjuk fundamental mengenai posisinya dalam kerangka standar profesional akuntan publik, SPAP. Frasa, pertimbangan spesifik, mengindikasikan bahwa SA 501 tidak memberikan panduan umum mengenai bukti audit, melainkan instruksi yang terperinci dan terfokus pada area-area tertentu. Sementara itu, frasa, unsur pilihan, menegaskan bahwa area-area ini, persediaan, litigasi dan klaim, serta informasi segmen, telah dipilih secara sengaja oleh penyusun standar karena memiliki karakteristik unik dan risiko bawaan yang tinggi, yang menuntut prosedur audit di luar kelaziman. Dengan demikian, SA 501 berfungsi sebagai panduan spesialis bagi auditor ketika berhadapan dengan 3 akun atau unsur laporan keuangan yang kompleks ini. Tujuan utama standar, ZW. Tujuan fundamental SA 501, sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 3, adalah untuk memastikan auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait 3 aspek krusial dalam laporan keuangan. Memahami mengapa di balik setiap tujuan ini adalah kunci untuk menerapkan standar secara efektif. Eksistensi dan kondisi persediaan. Tujuan ini memiliki 2 dimensi. Eksistensi, menjawab pertanyaan dasar, apakah persediaan yang tercatat di neraca benar-benar ada secara fisik? Namun, standar ini melangkah lebih jauh dengan menambahkan dimensi, kondisi. Ini menjawab pertanyaan yang lebih bernuansa, jika persediaan itu ada, apakah kondisinya layak? Apakah barang tersebut usang, rusak, atau bergerak lambat sehingga nilainya mungkin perlu diturunkan. Dengan demikian, tujuan ini secara langsung terkait dengan 2 asersi manajemen yang fundamental, asersi eksistensi, eksistensi, dan asersi penilaian dan alokasi, valuation and allocation. Kelengkapan informasi tentang litigasi dan klaim, fokus utama di sini adalah pada asersi, kelengkapan, completeness. Tantangan terbesar bagi auditor dalam area ini bukanlah mengukur dampak keuangan dari kasus hukum yang sudah diungkapkan oleh manajemen. Tantangan sesungguhnya adalah mengidentifikasi adanya litigasi atau klaim yang berpotensi material namun belum diungkapkan atau bahkan disembunyikan oleh manajemen. Auditor dituntut untuk proaktif dalam memburu kewajiban-kewajiban tersembunyi ini, yang sering kali tidak meninggalkan jejak yang jelas dalam sistem akuntansi formal. Penyajian dan pengungkapan informasi segmen, tujuan ini adalah untuk memastikan bahwa cara entitas menyajikan dan mengungkapkan informasi segmennya telah sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, misalnya, pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK. Penting untuk dipahami bahwa tujuan ini tidak mengharuskan auditor untuk mengaudit setiap segmen seolah-olah segmen tersebut adalah entitas yang terpisah. Sebaliknya, fokusnya adalah pada validitas metode yang digunakan manajemen untuk menentukan segmen, mengalokasikan pendapatan dan biaya, serta menyajikannya secara konsisten dan transparan dalam laporan keuangan secara keseluruhan. Jika ditarik benang merah, ketiga tujuan ini memiliki satu kesamaan yang mendasar, mereka mendorong auditor untuk mencari bukti di luar batas-batas buku besar umum, General Ledger. Eksistensi persediaan diverifikasi di gudang fisik, bukan hanya di catatan stok. Kelengkapan litigasi ditemukan dalam korespondensi dengan penasihat hukum dan risalah rapat, bukan di jurnal akuntansi. Dasar penentuan informasi segmen berasal dari laporan operasional dan strategis internal manajemen. Oleh karena itu,
SA501 secara esensial adalah sebuah jembatan standar yang menghubungkan dunia angka akuntansi yang terstruktur dengan realitas operasional, hukum, dan fisik dari sebuah entitas. Ruang lingkup SA501 secara spesifik mengatur pertimbangan auditor dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang berkaitan dengan aspek-aspek tertentu dari persediaan, litigasi dan klaim, serta informasi segmen. Standar ini tidak dapat dipahami atau diterapkan secara terisolasi. Paragraf 1 secara eksplisit menyatakan bahwa SA501 harus dibaca bersamaan dengan SA330, respons auditor terhadap risiko yang telah dinilai, dan SA500, bukti audit. Hubungan ini dapat dianalogikan sebagai berikut. SA500 menetapkan prinsip-prinsip umum tentang apa yang dimaksud dengan bukti audit yang andal. SA330 memberikan kerangka kerja tentang bagaimana merespons risiko yang telah diidentifikasi. Kemudian, SA501 hadir sebagai modul spesialisasi atau plug-in yang memberikan instruksi prosedural yang konkret dan wajib untuk 3 area berisiko tinggi tersebut. Penerapan standar ini sangat bergantung pada konsep materialitas. Meskipun hanya disebutkan secara eksplisit untuk persediaan, ketika persediaan material, paragraf 4, prinsip materialitas yang diatur dalam SA320 berlaku secara universal. Artinya, prosedur-prosedur intensif yang diatur dalam SA501 wajib dilaksanakan ketika persediaan, potensi dampak dari litigasi dan klaim, atau informasi segmen dianggap material bagi laporan keuangan. Jika tidak material, auditor dapat menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk menerapkan prosedur yang lebih terbatas. Tidak ada pengecualian eksplisit yang disebutkan dalam standar ini. Namun, ruang lingkupnya secara inheren terbatas pada 3 unsur yang disebutkan. Auditor tidak dapat secara langsung mengekstrapolasi prosedur spesifik dalam SA501, misalnya, keharusan kehadiran fisik, ke akun lain seperti aset tetap atau piutang tanpa pertimbangan yang cermat terhadap risiko spesifik yang melekat pada akun-akun tersebut. Definisi kunci. Meskipun SA501 tidak memiliki bagian definisi formal seperti beberapa standar lainnya, pemahaman yang mendalam atas beberapa istilah operasional yang digunakan dalam teksnya sangat krusial untuk penerapan yang benar. Istilah-istilah ini bukan sekadar kata, melainkan konsep yang memiliki implikasi prosedural yang signifikan. Penghitungan fisik persediaan, physical inventory count dalam konteks SA501, ini bukanlah sekadar tindakan, menghitung barang. Ini adalah sebuah proses audit yang holistik dan multilangkah. Sebagaimana dirinci dalam paragraf 4a, proses ini mencakup 4 kegiatan yang saling terkait. I. Mengevaluasi instruksi dan prosedur yang dibuat manajemen. 2. Mengobservasi pelaksanaan prosedur tersebut oleh staf klien. 3. Menginspeksi kondisi fisik persediaan. Dan 4. Melakukan pengujian hitungan, test count, secara independen. Kegagalan dalam salah satu dari 4 elemen ini dapat melemahkan keandalan seluruh proses. Tidak praktis. Impracticable ini adalah istilah dengan ambang batas yang sangat tinggi dan tidak boleh disalahartikan sebagai sulit, memakan waktu, atau mahal. Materi penerapan dalam paragraf A12 menjelaskan bahwa ketidakpraktisan merujuk pada situasi di mana kehadiran fisik secara objektif tidak mungkin atau sangat berbahaya, misalnya, lokasi persediaan yang dapat mengancam keselamatan auditor. Ketidaknyamanan umum atau pertimbangan biaya, sebagaimana ditegaskan dalam SA200, bukanlah dasar yang valid untuk menyatakan bahwa suatu prosedur tidak praktis. Surat permintaan keterangan, letter of inquiry ini adalah alat komunikasi formal dan langsung dengan penasihat hukum eksternal entitas. Materi penerapan membedakan 2 jenis pendekatan yang dapat dipilih auditor. Permintaan keterangan umum,
General Inquiry Auditor meminta penasihat hukum untuk menginformasikan semua litigasi dan klaim yang mereka ketahui terkait entitas. Permintaan keterangan spesifik, Specific Inquiry Auditor menyediakan daftar litigasi yang telah diidentifikasi, biasanya dari manajemen, dan meminta penasihat hukum untuk mengonfirmasi kelengkapan dan keakuratan daftar tersebut, serta penilaian manajemen atas hasilnya. Pemilihan antara kedua jenis surat ini bergantung pada pertimbangan profesional auditor mengenai lingkungan hukum dan kemungkinan respons dari penasihat hukum. Prinsip dan konsep fundamental. SA 501 adalah perwujudan nyata dari beberapa prinsip audit yang paling fundamental, yang sebagian besar berakar pada SA 200, tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit. Skeptisisme profesional, standar ini adalah manual penerapan skeptisisme profesional dalam praktik. Untuk persediaan, skeptisisme berarti tidak hanya mempercayai catatan akuntansi, tetapi menuntut verifikasi fisik, pergi dan lihat sendiri. Untuk litigasi, skeptisisme berarti tidak hanya menerima daftar kasus dari manajemen, tetapi secara aktif mencari bukti yang mungkin bertentangan, menelaah sumber-sumber independen, seperti akun biaya hukum, dan mengonfirmasi secara eksternal dengan pihak ketiga yang objektif, penasihat hukum. Untuk informasi segmen, skeptisisme berarti tidak menerima metode alokasi manajemen begitu saja, tetapi memahami, menantang, dan menguji logika di baliknya. Kecukupan dan ketepatan bukti audit, Sufficiency and Appropriateness SA 501 secara efektif mendefinisikan standar minimum untuk bukti yang cukup dan tepat di ketiga area ini. Misalnya, untuk persediaan yang material, bukti audit tidak akan dianggap cukup tanpa adanya kehadiran fisik auditor, atau pelaksanaan prosedur alternatif yang valid jika kehadiran benar-benar tidak praktis. Komunikasi langsung dengan penasihat hukum dianggap sebagai bukti yang lebih tepat, lebih andal, daripada sekadar representasi dari manajemen. Kuantifikasi, corroboration konsep inti yang mendasari banyak prosedur dalam SA 501 adalah pencarian bukti penguat dari berbagai sumber yang independen. Kuantitas dalam catatan persediaan dikuatkan dengan hasil observasi fisik. Pernyataan manajemen mengenai nihilnya tuntutan hukum dikuatkan dengan respons langsung dari penasihat hukum eksternal. Laporan segmen internal dikuatkan dengan prosedur analitis dan perbandingan dengan data lain yang relevan. Pendekatan ini secara signifikan mengurangi risiko bahwa auditor hanya mengandalkan satu sumber informasi yang mungkin bias. Ketentuan utama, persyaratan wajib Z, what, and how. Bagian ini merupakan jantung dari SA 501, yang merinci persyaratan-persyaratan yang wajib, dipatuhi oleh auditor. Ketentuan ini bersifat preskriptif dan tidak dapat diabaikan tanpa justifikasi yang kuat. Persediaan, paragraf 48. Paragraf 4, prosedur fundamental saat persediaan material. Jika persediaan merupakan akun yang material, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai eksistensi dan kondisinya melalui dua pilar utama. A. Menghadiri penghitungan fisik persediaan, kecuali jika terbukti tidak praktis. Kehadiran ini bukan sekadar kunjungan pasif, melainkan melibatkan 4 tindakan spesifik. I. Mengevaluasi instruksi dan prosedur penghitungan yang ditetapkan manajemen. 2. Mengobservasi pelaksanaan prosedur tersebut oleh staf entitas. 3. Menginspeksi persediaan untuk menilai kondisi dan mengidentifikasi barang usang rusak. 4. Melakukan pengujian penghitungan fisik, tes count, secara independen. B. Melaksanakan prosedur audit atas catatan persediaan final. Setelah penghitungan fisik selesai, auditor harus melakukan prosedur untuk memastikan bahwa catatan akuntansi persediaan final secara akurat merefleksikan hasil penghitungan fisik yang aktual. Ini adalah langkah rekonsiliasi yang krusial. Paragraf 5, penghitungan dilakukan di luar tanggal laporan keuangan.
Jika penghitungan fisik dilakukan pada tanggal selain tanggal laporan keuangan, misalnya, sebulan sebelum akhir tahun, auditor harus melaksanakan prosedur audit tambahan untuk memverifikasi transaksi persediaan yang terjadi antara tanggal penghitungan dan tanggal laporan keuangan, dikenal sebagai prosedur roll forward atau rollback. Paragraf 6, ketidakhadiran karena kondisi tak terduga. Jika auditor tidak dapat hadir pada tanggal yang direncanakan karena alasan yang tidak terduga, misalnya, bencana alam, sakit mendadak, auditor harus melakukan atau mengobservasi penghitungan fisik pada tanggal alternatif dan melaksanakan prosedur audit atas transaksi yang terjadi di antara kedua tanggal tersebut. Paragraf 7, ketidakhadiran karena tidak praktis. Jika kehadiran pada penghitungan fisik persediaan benar-benar tidak praktis, auditor harus melaksanakan prosedur audit alternatif untuk memperoleh bukti yang setara. Jika prosedur alternatif tersebut juga tidak mungkin dilakukan, sehingga auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat, auditor harus memodifikasi opini dalam laporan auditor sesuai dengan 1705. Paragraf 8, persediaan yang disimpan oleh pihak ketiga. Jika persediaan yang material disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga, misalnya, di gudang sewaan atau perusahaan logistik, auditor harus memperoleh bukti mengenai eksistensi dan kondisinya dengan melakukan salah satu atau kedua prosedur berikut. A. Meminta konfirmasi langsung dari pihak ketiga mengenai kuantitas dan kondisi persediaan. B. Melaksanakan inspeksi atau prosedur audit lain yang dianggap tepat sesuai kondisi, seperti menghadiri penghitungan di lokasi pihak ketiga. Litigasi dan klaim, paragraf September 12. Paragraf 9, prosedur identifikasi. Auditor harus mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang secara spesifik bertujuan untuk mengidentifikasi litigasi dan klaim yang dapat menimbulkan risiko kesalahan penyajian material. Prosedur minimum mencakup A. Meminta keterangan dari manajemen dan pihak relevan lainnya, termasuk penasihat hukum internal. B. Menelaah risalah rapat Dewan Direksi Komisaris dan korespondensi antara entitas dengan penasihat hukum eksternal. C. Menelaah rincian akun biaya hukum. Paragraf 10, komunikasi langsung dengan penasihat hukum eksternal. Jika auditor menilai adanya risiko kesalahan penyajian material terkait litigasi atau klaim, auditor harus mencari komunikasi langsung dengan penasihat hukum eksternal entitas. Prosedur ini harus dilakukan melalui surat permintaan keterangan yang disiapkan oleh manajemen namun dikirimkan langsung oleh auditor untuk menjaga independensi. Jika peraturan melarang komunikasi langsung, prosedur alternatif harus dilakukan. Paragraf 11, konsekuensi penolakan atau pembatasan. Ini adalah ketentuan yang sangat penting. Jika A. Manajemen menolak memberikan izin kepada auditor untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum, atau penasihat hukum menolak untuk merespons secara memadai, dan B. Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat melalui prosedur alternatif, maka auditor harus memodifikasi opini dalam laporan auditornya sesuai dengan 1705. Ini merupakan pembatasan ruang lingkup audit, scope limitation. Paragraf 12, representasi tertulis. Auditor harus meminta representasi tertulis dari manajemen, dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yang menyatakan bahwa semua litigasi dan klaim yang aktual maupun potensial yang diketahui telah diungkapkan kepada auditor dan telah dicatat, serta diungkapkan secara memadai sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Informasi segmen, paragraf 13. Paragraf 13, prosedur audit atas informasi segmen. Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang penyajian dan pengungkapan informasi segmen dengan melakukan dua hal berikut. A. Memperoleh pemahaman atas metode manajemen. Ini mencakup I.
mengevaluasi apakah metode yang digunakan manajemen dalam menentukan informasi segmen akan menghasilkan pengungkapan yang sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. 2. Jika relevan, menguji penerapan metode tersebut. B. Melaksanakan prosedur analitis. Auditor harus melaksanakan prosedur analitis atau prosedur audit lainnya yang sesuai dengan kondisi untuk mengevaluasi kewajaran informasi segmen yang disajikan. Tabel berikut merangkum skenario kunci, prosedur wajib, dan konsekuensi potensial berdasarkan ketentuan SA 501. Skenario kunci. Prosedur wajib auditor. Konsekuensi jika bukti tidak diperoleh. Referensi paragraf. Persediaan material. Menghadiri penghitungan fisik, evaluasi, observasi, inspeksi, uji hitung, merekonsiliasi kecatatan final. Tidak dapat memberikan opini atas eksistensi kondisi persediaan. 4. Kehadiran fisik tidak praktis. Melaksanakan prosedur audit alternatif, misal, inspeksi dokumen penjualan setelahnya. Modifikasi opini, SA 705, jika prosedur alternatif juga tidak mungkin dilakukan. 7. Persediaan material di pihak ketiga. Meminta konfirmasi langsung dari pihak ketiga dan atau melakukan inspeksi prosedur lain. Pembatasan ruang lingkup jika bukti tidak diperoleh. 8. Risiko litigasi teridentifikasi. Melakukan komunikasi langsung dengan penasihat hukum eksternal melalui surat permintaan keterangan. Tidak dapat mengonfirmasi kelengkapan dan penilaian litigasi. 10. Manajemen menolak izin komunikasi dengan penasihat hukum. Menilai apakah bukti dapat diperoleh melalui prosedur alternatif. Modifikasi opini, SA 705, jika bukti yang cukup dan tepat tidak dapat diperoleh. 11. Audit informasi segmen. Memahami mengevaluasi metode manajemen, melaksanakan prosedur analitis. Risiko salah saji material dalam penyajian pengungkapan laporan keuangan. 13. Materi penerapan dan penjelasan penting. Bagian, materi penerapan dan penjelasan lain, paragraf A1A27, dalam standar ini memberikan konteks dan panduan praktis yang sangat berharga. Bagian ini menerjemahkan ketentuan wajib menjadi tindakan nyata di lapangan. Panduan untuk persediaan, A1A16. Perencanaan kehadiran, A3 sebelum menghadiri penghitungan fisik, auditor harus merencanakan dengan matang. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain, sifat persediaan, apakah memerlukan keahlian khusus, risiko salah saji yang telah dinilai, lokasi-lokasi gudang yang signifikan, dan apakah bantuan dari seorang pakar, sesuai SA 620, diperlukan, misalnya untuk menilai kualitas batu permata atau volume tumpukan bahan tambang. Evaluasi instruksi manajemen, A4 keandalan penghitungan fisik sangat bergantung pada kualitas instruksi yang diberikan manajemen kepada timnya. Auditor harus mengevaluasi apakah instruksi tersebut mencakup hal-hal penting seperti pengendalian atas formulir penghitungan, untuk mencegah kehilangan atau manipulasi, prosedur pisah batas, cut-off, yang jelas untuk penerimaan dan pengiriman barang, serta metode untuk mengidentifikasi dan memisahkan barang yang bergerak lambat, usang, rusak, atau barang konsinyasi milik pihak lain. Contoh prosedur alternatif, A13 ketika kehadiran benar-benar tidak praktis, standar memberikan contoh prosedur alternatif. Salah satu contohnya adalah menginspeksi dokumentasi penjualan atas barang persediaan tertentu yang terjadi setelah tanggal neraca. Jika barang yang tercatat per 31 Desember berhasil dijual dengan harga normal pada bulan Januari, ini memberikan bukti yang kuat mengenai eksistensi dan kondisinya pada akhir tahun. Persediaan pihak ketiga, A16 standar mengingatkan bahwa konfirmasi dari pihak ketiga mungkin tidak selalu cukup. Jika auditor memiliki keraguan atas integritas atau objektivitas pihak ketiga,
Prosedur tambahan diperlukan. Prosedur ini dapat berupa menghadiri penghitungan fisik di lokasi pihak ketiga, memperoleh laporan auditor jasa, misalnya laporan SOK 1 mengenai pengendalian internal pihak ketiga, atau menginspeksi dokumen kepemilikan seperti resi gudang. Panduan untuk litigasi dan klaim A17-A25. Keterkaitan dengan estimasi akuntansi A19 bukti yang diperoleh untuk mengidentifikasi litigasi dan klaim tidak hanya relevan untuk asersi kelengkapan, tetapi juga merupakan input krusial untuk SA 540, audit atas estimasi akuntansi. Penentuan besarnya provisi atau pengungkapan kewajiban kontingensi dari suatu kasus hukum adalah sebuah estimasi akuntansi yang kompleks. Informasi dari penasihat hukum sangat penting untuk mengevaluasi kewajaran estimasi yang dibuat oleh manajemen. Panduan komunikasi dengan penasihat hukum, A21-A24, auditor perlu cermat dalam berkomunikasi. Surat permintaan keterangan umum lebih cocok jika auditor memiliki sedikit informasi awal. Sebaliknya, surat spesifik lebih efisien jika manajemen telah menyediakan daftar kasus, dan auditor hanya memerlukan konfirmasi dan penilaian atas daftar tersebut. Standar juga membuka kemungkinan untuk mengadakan pertemuan langsung dengan penasihat hukum, terutama untuk kasus yang sangat kompleks, berisiko signifikan, atau jika terdapat perbedaan pendapat antara manajemen dan penasihat hukumnya. Pertemuan ini biasanya memerlukan izin manajemen dan dihadiri oleh perwakilan manajemen. Panduan untuk informasi segmen A26-A27. Bukan opini terpisah, A26 bagian ini memberikan klarifikasi penting. Tanggung jawab auditor terkait informasi segmen adalah dalam konteks laporan keuangan secara keseluruhan. Auditor tidak diharuskan untuk melaksanakan prosedur audit yang sedemikian rupa sehingga dapat menyatakan opini terpisah atas informasi segmen tersebut. Dua ini membatasi lingkup pekerjaan auditor pada area ini. Contoh aspek yang perlu dipahami, A27 saat mencoba memahami metode manajemen, auditor harus fokus pada beberapa area kunci, seperti bagaimana penjualan dan transfer antar segmen dicatat dan dieliminasi, bagaimana aset dan biaya dialokasikan ke masing-masing segmen, konsistensi metode alokasi dari tahun ke tahun, dan kecukupan pengungkapan jika terjadi perubahan metode 2. Hubungan dengan standar audit lain. SA 501 tidak beroperasi dalam ruang hampa. Standar ini merupakan bagian dari jaringan standar yang saling terkait, dan pemahaman akan hubungan ini sangat penting untuk pelaksanaan audit yang holistik dan efektif. Fondasi SA 200, tujuan keseluruhan menyediakan prinsip dasar seperti skeptisisme profesional dan pertimbangan profesional yang menjadi jiwa dari setiap prosedur dalam SA 501. SA 500, bukti audit SA 501 adalah penerapan spesifik dari prinsip-prinsip umum tentang sifat dan keandalan bukti audit yang diatur dalam SA 500. Input dan output. SA 315, identifikasi risiko, SA 330, respons terhadap risiko proses dalam SA 315 membantu auditor mengidentifikasi risiko salah saji material terkait persediaan, misalnya, risiko kerusakan karena teknologi baru, atau litigasi. SA 501 kemudian menyediakan prosedur spesifik yang merupakan bagian dari respons auditor secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam SA 330. Standar prosedural terkait. SA 505, konfirmasi eksternal prosedur dalam SA 501 untuk mengonfirmasi persediaan di pihak ketiga, Par 8, dan berkomunikasi dengan penasihat hukum, Par 10, adalah bentuk spesifik dari konfirmasi eksternal, yang prinsip umumnya diatur dalam SA 505. SA 540, audit atas estimasi akuntansi seperti yang telah dibahas. Informasi yang diperoleh dari prosedur litigasi SA 501 menjadi input vital untuk mengevaluasi estimasi akuntansi terkait provisi dan kontingensi berdasarkan SA 540.
SA-580, representasi tertulis persyaratan dalam paragraf 12 SA-501 untuk meminta representasi tertulis mengenai kelengkapan litigasi adalah persyaratan spesifik yang melengkapi dan memperkuat persyaratan umum mengenai representasi tertulis dalam SA-580. Standar pendukung SA-620, penggunaan pekerjaan pakar auditor jika auditor tidak memiliki keahlian untuk menilai kondisi persediaan yang sangat teknis, misalnya bahan kimia, hasil tambang. SA-620 memberikan panduan tentang cara menggunakan pekerjaan seorang pakar untuk membantu memenuhi persyaratan SA-501. Konsekuensi SA-705, modifikasi terhadap opini standar ini adalah gigi dari SA-501. SA-705 memberikan konsekuensi yang jelas, yaitu modifikasi opini jika auditor gagal memperoleh bukti yang cukup dan tepat karena adanya pembatasan ruang lingkup, baik yang disebabkan oleh kondisi, ketidakpraktisan, maupun oleh manajemen, penolakan izin. Lebih dari sekadar daftar hubungan, SA-501 berfungsi sebagai pengganda respons risiko, risk response multiplier. Penerapan satu prosedur dalam SA-501 seringkali memicu serangkaian tindakan di bawah standar lain. Sebagai contoh, penelaahan akun biaya hukum, prosedur SA-501 dapat mengidentifikasi adanya pembayaran ke firma hukum yang tidak diungkapkan oleh manajemen. Temuan ini akan meningkatkan penilaian risiko di bawah SA-315. Peningkatan risiko ini kemudian memicu kebutuhan untuk prosedur yang lebih mendalam di bawah SA-540 untuk mengevaluasi estimasi kewajiban. Jika kasus hukumnya sangat teknis, misalnya sengketa paten, ini bisa memicu pertimbangan untuk menggunakan pakar di bawah SA-620. Jika pada akhirnya manajemen menghalangi komunikasi dengan pengacara tersebut, ini akan langsung mengarah pada pertimbangan modifikasi opini di bawah SA-705. Rangkaian ini menunjukkan bahwa SA-501 bukanlah titik akhir, melainkan sering kali menjadi titik awal dari serangkaian prosedur audit yang lebih luas dan saling terkait. Implikasi praktis bagi auditor. Menerjemahkan bahasa formal standar ke dalam tindakan sehari-hari adalah kunci keberhasilan audit. SA-501 memiliki beberapa implikasi praktis yang signifikan bagi tim audit. Perencanaan logistik yang matang, prosedur dalam SA-501 tidak bisa dilakukan secara mendadak. Kehadiran dalam penghitungan fisik persediaan memerlukan penjadwalan yang cermat, terutama jika klien memiliki banyak lokasi gudang, beroperasi 24/7, atau berlokasi di daerah terpencil. Demikian pula, surat permintaan keterangan kepada penasihat hukum harus disiapkan dan dikirim jauh-jauh hari sebelum tanggal target penyelesaian audit, karena respons dari firma hukum seringkali memakan waktu. Manajemen anggaran dan waktu, prosedur yang diamanatkan SA-501, terutama kehadiran fisik dan potensi prosedur alternatif yang ekstensif, dapat memakan banyak waktu dan biaya. Anggaran jam kerja dan biaya perjalanan harus dialokasikan secara realistis selama fase perencanaan audit. Penting untuk diingat, argumen bahwa tidak ada waktu atau anggarannya tidak cukup secara eksplisit dinyatakan tidak valid sebagai alasan untuk menghilangkan prosedur audit yang diperlukan. Komunikasi proaktif dengan klien. Auditor harus mengkomunikasikan persyaratan SA-501 kepada manajemen klien sejak awal perikatan. Manajemen perlu diberitahu bahwa tim audit akan hadir saat penghitungan fisik persediaan dan akan memerlukan bantuan mereka dalam menyiapkan surat permintaan keterangan untuk penasihat hukum. Komunikasi dini ini mencegah kesalahpahaman dan penolakan di kemudian hari yang dapat menyebabkan penundaan audit atau bahkan pembatasan ruang lingkup. Area yang memerlukan perhatian khusus. Pisah batas, cut-off selama observasi penghitungan fisik, auditor harus memberikan perhatian ekstra pada pengendalian pisah batas. Ini melibatkan pencatatan nomor dokumen pengiriman dan penerimaan barang terakhir sebelum penghitungan dimulai dan yang pertama setelah selesai.
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa transaksi dicatat pada periode yang benar, yang sangat krusial untuk keakuratan angka persediaan dan harga pokok penjualan. Pencarian kewajiban kontingen tersembunyi, menelaah akun biaya hukum bukan hanya soal memeriksa kebenaran faktur. Auditor yang cerdik akan menggunakan rincian akun ini sebagai peta untuk mengidentifikasi firma hukum yang mungkin menangani masalah sensitif yang tidak diungkapkan oleh manajemen. Pertanyaan seperti, mengapa ada pembayaran signifikan ke firma hukum spesialis kebangkrutan ini, dapat membuka pintu ke area risiko yang sebelumnya tidak diketahui. Contoh sederhana, jika relevan. Untuk mengilustrasikan salah satu konsep paling kompleks namun krusial dalam SA 501 yaitu komunikasi dengan penasihat hukum eksternal dapat digunakan analogi sederhana berikut. Analogi, auditor sebagai dokter yang meminta hasil laboratorium. Bayangkan sebuah entitas, klien, adalah seorang pasien yang datang untuk pemeriksaan kesehatan tahunan, general check-up, ke seorang dokter, auditor. Pasien tersebut menyatakan, saya merasa sehat-sehat saja, tidak ada masalah serius. Dokter, dengan skeptisisme profesionalnya, tidak serta-merta mempercayai pernyataan subjektif pasien. Ia melakukan pemeriksaan awal, meminta keterangan dari manajemen, menelaah risalah rapat, dan menemukan beberapa gejala kecil yang mencurigakan, seperti adanya pembayaran rutin ke sebuah klinik spesialis, biaya hukum yang tidak biasa. Untuk mendapatkan gambaran yang objektif, dokter memutuskan perlu ada tes lebih lanjut. Ia berkata kepada pasien, untuk memastikan tidak ada masalah tersembunyi, saya ingin Anda melakukan tes darah lengkap di laboratorium terakreditasi, penasihat hukum eksternal. Disinilah peran SA 501 menjadi sangat jelas. Surat permintaan keterangan, par 10 sedih pasien, manajemen, harus menyiapkan dan menandatangani surat rujukan atau formulir permintaan tes, surat permintaan keterangan. Namun, untuk memastikan integritas proses, dokter, auditor, yang akan mengirimkan surat tersebut langsung ke laboratorium. Komunikasi langsung, par 10 sedih yang terpenting, dokter, auditor, meminta agar hasil tes dikirim langsung dari laboratorium kepadanya, bukan melalui pasien. Ini untuk mencegah kemungkinan pasien menyembunyikan, mengubah, atau lupa menyerahkan hasil tes yang buruk. Konsekuensi pembatasan, par 11 sedih jika pasien, manajemen, menolak untuk memberikan surat rujukan, atau laboratorium, penasihat hukum, menolak memberikan hasil tes kepada dokter, maka dokter tidak dapat mengeluarkan surat keterangan, sehat, opini wajar tanpa pengecualian. Ia harus menyatakan dalam laporannya bahwa ia tidak dapat menyimpulkan kondisi kesehatan pasien secara menyeluruh karena kurangnya bukti medis yang krusial, modifikasi opini karena pembatasan ruang lingkup. Analogi ini secara efektif mengilustrasikan logika di balik persyaratan komunikasi langsung, pentingnya verifikasi oleh pihak ketiga yang independen, peran auditor dalam menjaga integritas bukti, dan konsekuensi serius yang timbul ketika akses terhadap bukti tersebut dihalangi.